Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kasus ini. Industri kecantikan di Indonesia berkembang pesat, hingga membuat pasar yang besar terkait dengan kosmetik. Tersebut pasaran dan harga yang berbeda. Dalam mempromosikan usahanya, pelaku ekonomi biasanya memakai jasa endorsement yang dilakukan oleh para selebritis. Meskipun demikian, ternyata tidak semua produk yang di-endorse oleh para selebritis tersebut aman digunakan. Contohnya di sini adalah Helwa Beauty. Helwa Beauty ini produk yang dipromosikan atau di-endorse oleh Kartika Putri. Setelah dia melakukan endorsement, ada salah satu YouTuber yang berprofesi sebenarnya juga dokter, yaitu Richard Lee, yang memberikan pemahaman terhadap kasus tersebut di saluran YouTube-nya tentang krim wajah yang ia yakini memiliki bahan berisiko. Richard Lee ini melakukan uji laboratorium bahwa bahan yang terkandung di dalam produk yang di-endorse oleh Kartika itu mengandung bahan berbahaya, yaitu mikroquinon dan merkuri dan hidroquinone. Richard diduga melakukan tindakan pidana berupa pencemaran nama baik. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang terjadi dalam kronologi kasus pencemaran nama baik antara Richard Lee dengan Kartika Putri? Kemudian rumusan yang kedua, apakah ada unsur pencemaran nama baik dalam kasus antara Richard Lee dengan Kartika Putri? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi yang terjadi dalam kasus pencemaran nama baik antara Richard Lee dengan Kartika Putri. Kasus yang terjadi antara Richard Lee dengan Kartika Putri terjadi sekitar awal bulan Januari tahun 2021. Pada awalnya, Richard Lee membuat sebuah video di kanal YouTube pribadinya yang berisi tentang edukasi produk kecantikan. Richard berpendapat bahwa krim wajah tersebut dinilai berbahaya dan tidak baik jika digunakan secara terus-menerus oleh pemakainya. Ia kemudian melalui uji laboratorium berpendapat bahwa krim wajah tersebut memiliki kandungan berbahaya berupa merkuri dan hidroquinone. Video ulasan yang dibuat oleh Richard Lee ternyata menyinggung salah satu selebritis Indonesia, yaitu Kartika Putri. Kartika ini salah satu selebritis yang pernah mempromosikan Helwa Beauty tersebut. Setelah itu, Kartika merasa tidak terima dengan apa yang disampaikan Richard Lee mengenai produk kecantikan yang ia promosikan. Langkah awal yang dibuat yaitu membuat video bersama pemilik produk di kanal YouTube milik Kartika Putri sendiri. Ia kemudian mencoba mengajak Dr. Richard Lee tersebut untuk bertemu dan mencoba membahas video ulasan yang ia buat. Ketika datang menemui Dr. Richard didampingi oleh suaminya dan pengacaranya. Namun pada pertemuan yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Pihak Kartika justru memberikan sebuah somasi terhadap Richard Lee atas video yang ia buat. Namun Richard Lee justru meminta maaf. Tindakan yang ia lakukan adalah meminta maaf secara langsung kepada Kartika, dan ia menjelaskan bahwa tujuan membuat video tersebut hanya mengulas dan memberi edukasi terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan menggunakan produk-produk kecantikan, karena tidak semua produk kecantikan itu aman dan bisa saja berbahaya bagi pemakainya. Setelah itu, Richard menganggap bahwa masalah ini sudah selesai. Kemudian sekali lagi ia memberikan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak Kartika. Namun pada kenyataannya ia justru mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya karena ia diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kartika mengenai video yang diunggah pada kanal YouTube-nya atas produk kecantikan yang dipromosikan oleh Kartika Putri. Kasus ini sebenarnya sudah tidak terdengar sejak sekitar Februari 2021. Namun pada Agustus 2021 kemarin, video penangkapan Richard Lee kembali beredar di media massa. Ia diduga ditangkap karena menggunakan akun sosial medianya secara ilegal. Kemudian ia juga berusaha menghilangkan barang bukti. Itu sebabnya ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Kompol Rovan Richard Mahenu selaku Kasubdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Richard Lee kembali menggunakan akun sosial medianya, yaitu Instagram. Padahal sebenarnya akun tersebut sudah dinonaktifkan dan maksudnya disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti atas dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Kartika. Akibat perbuatannya, Richard Lee kemudian mendapatkan hukuman yaitu dijatuhi hukuman maksimal 8 tahun penjara sesuai dengan pasal 30 Junto, pasal 46 dan garis miring atau pasal 231 KUHP dan garis miring atau pasal 221 KUHP dalam Undang-Undang ITE. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apakah dalam kasus ini terdapat unsur pencemaran nama baik. Jadi, pencemaran nama baik itu bisa bermula dengan penghinaan, yang pada dasarnya hal tersebut menyerang nama baik serta kehormatan seseorang yang tidak mempunyai perasaan seksual. Namun, hal tersebut menimbulkan orang tersebut merasa diperlakukan tidak adil. Tentang pencemaran nama baik itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dalam
pasal tersebut disebutkan unsur-unsur pidana itu dimuat dalam 5 pembagian. Yang pertama, ada setiap orang. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak. Yang ketiga, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau menguntuk dapat diaksesnya. Yang keempat, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan yang kelima, memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di sini, kita akan bahas detailnya dalam kasus pencemaran nama baik antara Kartika Putri dan Wiyahti. Jadi dalam unsur pertama sampai dengan unsur yang keempat itu sudah teruji ya, sudah tidak ada perdebatannya. Namun di dalam unsur yang kelima ini perlu kita kaji lebih lanjut tentang apakah kasus ini memuat penghinaan dan atau memuat pencemaran nama baik. Hal tersebut bisa kita lihat dalam perkataan mana Wiyahti itu merujuk kepada Kartika Putri. Hal tersebut tidak dapat serta-merta kita sebutkan mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik sebelum dikaji lebih lanjut. Ungkapan tersebut berbunyi, Bang Karput itu juga ikut berdosa merusak wajah orang lain. Di sini, apakah ucapan tersebut termasuk ke dalam menguncangkan kehormatan Kartika Putri? Di sini kan Dr. Wiyahti itu mengucapkan kata tersebut untuk membuat Kartika Putri itu tahu bahwa produk tersebut itu ilegal. Dr. Wiyahti itu berkata, bukan sewenang-wenang ya, tapi udah uji laboratorium juga, dan di sini tujuan dari Wiyahti itu bukan menyinggung Kartika Putri, namun tujuannya adalah demi kepentingan umum. Di mana terdapat teori yang mempermasalahkan atau menjelaskan tentang kepentingan umum, bila mana itu sudah termasuk ke dalam memenuhi larangan hukum, maka harus ada kesalahan. Teori ini lebih berorientasi pada aspek formalis. Tidak hanya itu, diterapkan asas ini juga bahwa tidak sahnya suatu peruntukan itu ditetapkan hanya dengan melanggar hukum, tapi pula harus terdapat sebab melanggar norma atau kenyataan yang berlaku di masyarakat. Dalam teori ini lebih menitikberatkan pada aspek material. Dari hal ini juga berlaku unsur kesehatan, di mana Wiyahti itu berkata demikian agar terdapatnya kesehatan atau keselamatan agar tidak menggunakan kosmetik ilegal tersebut. Kemudian, bila mana hakim memutuskan jika aksi Dr. Wiyahti itu merupakan kepentingan umum, maka jerat pidananya bisa dilepaskan. Polisi mendakwa Wiyahti itu dengan pasal 30 junto pasal 46 ITE, kemudian pasal 231 KUHP, dan pasal 221 KUHP, di mana Wiyahti itu dipidana sebab mencemarkan nama baik, yaitu berupa aksi menyebarkan data yang tidak benar serta biasanya dalam wujud pencemaran nama baik. Lihat pula diduga terencana menyingkirkan barang yang disita atau dititipkan atas perintah penyelidikan. Lihat pula diprediksi bersembunyi atau menjauhi penyelidikan, di mana hal ini terdapat ancaman yang dapat dikenakan yaitu pasal 310 sebab semua unsur itu teruji penuh dan maksimal itu 8 tahun penjara. Kemudian jika kita lihat dalam pasal 30 ITE itu tidak tepat digunakan untuk menangkap Wiyahti sebab milik orang lain. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa dikenakannya pasal tersebut jika ada unsur milik orang lain. Padahal akun Facebook serta Instagram yang digunakan dari Wiyahti yang menjadi sebab kenapa ia ditangkap karena menghilangkan barang bukti itu adalah akun milik sendiri. Meskipun barang dalam penyidikan, dalam penyitaan, itu tidak berarti jika barang itu sudah berpihak tangan. Barang itu masih tetap menjadi barang milik sendiri. Jadi di sini unsur milik barang orang lain itu tidak terpenuhi. Jadi bila mana dibuktikan hal tersebut Wiyahti itu menghapuskan barang bukti itu adalah dakwaan yang salah jika dikaitkan dengan tindak pidana ini. Tapi bila suatu dakwaan yang tidak berkaitan dengan suatu tindak pidana itu dihilangkan, maka penghapusan itu tidak dapat dipermasalahkan. Sesuai yang sudah dipaparkan oleh rekan saya dan juga saya tadi, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pencemaran nama baik itu terdapat pada pasal 310 hingga pasal 321 KUHP, dan juga tentang pencemaran nama baik itu berlaku juga di media sosial yang diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang pencemaran nama baik itu merupakan perbuatan menyebarkan data palsu serta umumnya itu berbentuk pencemaran nama baik terhadap seseorang yang secara negatif mempengaruhi citra seseorang. Orang yang terkena pencemaran nama baik itu bisa dituntut terhadap pencemaran nama baik tersebut, serta orang yang menyebarkan hal tersebut juga dapat dipidana dengan pidana penjara serta denda sebagaimana diatur dalam syarat Undang-Undang ITE. Namun dalam kasus antara Wiyahti dan Kartika Putri yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami itu tidak terdapatnya unsur pencemaran nama baik karena tindakan yang dilakukan oleh Wiyahti itu termasuk dalam tindakan demi kepentingan umum, dan hal tersebut dapat menjadi pembenarannya dan diperbolehkan demi kepentingan umum. Kemudian jika dalam kasus selanjutnya itu Wiyahti mendapatkan ancaman karena menghilangkan barang bukti, padahal di sini menghilangkan barang bukti itu bukan milik orang lain tetapi milik sendiri, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut.